Banyak obat dan cairan itu bisa disuntikan melalui lebih dari satu metode, teman-teman. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada juga obat-obatan yang akan lebih efektif jika disuntikan melalui metode tertentu. Misalnya adalah obat antimikroba atau analgesik, lalu antikonvulsan atau obat untuk mengatasi kejang-kejang ya teman-teman. Dan juga yang terakhir adalah obat-obatan untuk kemo. Kemudian obat-obatan yang paling sering disuntikan langsung ke otot itu sifatnya adalah yang untuk mengatasi alergi atau antibiotik, atau bisa juga obat-obatan untuk kemoterapi atau penyakit untuk kanker ya. Sedangkan untuk injeksi subcutaneous atau suntikan di bawah kulit biasanya adalah cairan-cairan yang untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh. Jadi kayak ringgerlatat, kemudian natrium klorida 0,9%, kemudian ada normal sol air dan juga plasmalate. Cairan-cairan ini boleh untuk disuntikan di bawah kulit ya. Lalu ada juga yang nggak boleh, misalnya kayak cairan yang mengandung gula, itu biasanya tidak disuntikan di bawah kulit. Selain cairan-cairan tadi, biasanya mereka yang punya sakit diabetes dan harus disuntikkan secara rutin dan bisa dilakukan di rumah, itu biasanya adalah suntik insulin. Jadi untuk treatment diabetes biasanya juga dilakukan di bawah kulit. Nah, yang tadi itu adalah beberapa contoh ya teman-teman, dan biasanya di setiap obat atau yang kalian beli, biasanya di labelnya itu ada petunjuknya apakah ini diaplikasikan melalui suntikan di bawah kulit, ke pembuluh darah, atau ke otot. Jadi akan sangat lebih aman jika kita ikuti petunjuk yang ada di labelnya, atau kita juga bisa konsultasikan ke dokter mana cairan yang paling tepat untuk diaplikasikan melalui metode tipe injeksi tertentu. Nah, berikutnya ini buat teman-teman yang pengen mencoba atau mencoba di rumah untuk bisa menyuntikkan masing-masing metode tadi, ini adalah posisi yang terbaik buat tiap metode ya. Yang pertama adalah tipe injeksi IV atau ke pembuluh darah. Biasanya untuk kucing itu ada di kaki depan dan di bagian kaki belakang. Jadi di kaki depan misalnya kayak di gambar teman-teman, itu adalah kita cari pembuluh darah sefalik. Ya, untuk bisa masang kateter, biasa juga kalau kucing saya diinfus, harus mondok ke rumah sakit itu biasanya dia di kaki depan. Jadi di bagian situ, nah itu adalah pembuluh darah sefaliknya. Jadi kateternya dimasukkan di situ atau jarumnya disuntikkan langsung ke pembuluh darah yang ada di bagian kaki depan. Lalu posisi kedua yang boleh dicoba adalah di bagian kaki belakang atau femoral vein, yaitu pembuluh darah medial saphenous atau femoral vein. Letaknya adalah di bagian dalam kaki belakang ya, bisa dilihat di situ. Jadi untuk otot, suntikan di otot biasanya ada beberapa tempat juga nih teman-teman. Yang paling sering kita lihat itu adalah di otot di kaki belakang, yaitu di quadriceps, di otot bagian paha belakang ya, di bagian depan paha. Jadi di bagian kaki belakang itu pahanya. Di gambar itu kayak gini nih. Jadi di situ adalah quadriceps, itu langsung di ototnya. Jadi biasanya karena ini adalah suntikan yang langsung ke otot, biasanya kita memerlukan jarum yang lebih panjang dibanding dengan suntikan yang ke pembuluh darah ataupun suntikan yang ke bawah kulit gitu. Jadi dia panjang karena dia harus langsung mencapai ke bagian otot. Posisi kedua yang bisa dilakukan untuk suntik di otot adalah di bagian triceps, jadi di kaki depan ya. Jadi di bagian lengan kaki depan itu kita bisa menyuntikkan suntikan untuk ke otot langsung. Lalu yang bagian ketiga adalah di otot lumbodorsal. Jadi lumbodorsal itu otot di sepanjang, jadi kan kita ada di kucing itu ada tulang belakangnya. Jadi di kanan kiri dari tulang belakang ini itu ada ototnya teman-teman. Jadi di situ kita bisa sentuh. Suntikan yang ke otot biasanya memang tadi perlu jarum yang lebih panjang. Kedua, kucingnya ini juga akan merasa sedikit sakit teman-teman dibandingkan kalau suntikan di bawah kulit. Jadi ada terasa sedikit sakit kalau dia suntiknya langsung ke otot. Jadi biasanya mungkin si kucing akan bereaksi atau teriak yang miau gitu. Jadi biasanya setelah disuntik nanti dokter akan kayak memijat di sekitar area suntikannya ini supaya untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada si kucing. Nah, yang terakhir adalah suntikan di bawah kulit. Suntikan di bawah kulit ini yang paling mudah dan buat si kucing dia nggak ngerasa apa-apa ya kalau dilakukan dengan teknik yang betul. Jadi suntikan di bawah kulit itu biasanya kita mencari posisi yang dimana ada kulit yang longgar. Jadi kayak misalnya di tengkuk sini ya, di tengkuk sini yang kayak di video saya itu di tengkuk itu kan kulitnya kalau dicubit bisa kan, nah itu longgar. Lalu juga di bagian-bagian misalnya kayak pinggul di sini ya, di bagian pinggul itu juga kalau kita tarik kan masih bisa kulitnya kita tarik ke atas. Nah itu bisa kita, pokoknya di mana ada kulit yang longgar di bagian tubuh kucing itu bisa kita gunakan sebagai spot untuk kita bisa menginjeksi di bawah kulit. Dengan injeksi ini yang di bawah kulit biasanya kita tidak memerlukan jarum yang lebih panjang. Jadi jarumnya cukup yang biasa aja, nggak perlu jarum yang panjang seperti kalau kita mau menyuntik ke otot. Jadi jarumnya tidak perlu panjang dan biasanya kalau tekniknya tepat, kucing nggak akan merasakan apa-apa.
Jadi dia nggak terasa apa-apa. Kalaupun sampai dia terasa, karena kita masih belajar, jarumnya kadang tidak posisi 45 derajat atau 30 derajat, posisinya terlalu menukik atau terlalu datar. Nah itu kucing mungkin bisa merasakan sedikit kayak cekit, kayak digigit semut gitu. Tapi seharusnya itu nggak terlalu bermasalah. Kalau teman-teman menyuntikkan treatment subcutaneous ini secara rutin, mungkin tempatnya bisa dipindah-pindah ya. Apalagi kalau misalnya harus setiap hari, jangan di posisi yang sama, karena namanya di posisi yang sama kalau kita suntikin terus mungkin di situ ada sedikit bekas suntikan ya. Nah lama-lama juga mungkin dia juga akan ngerasa sakit, jadi mungkin bisa pindah tempat. Itu tadi kita harus pilih spot yang dimana ada kulit yang loose atau longgar, kita bisa suntikan di situ dengan teknik yang saya share di video saya yang sebelumnya ya. Demikian teman-teman, itu tadi sharing singkat mengenai injeksi atau tipe injeksi ya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa membantu buat teman-teman yang punya kucing atau anjing di rumah. Dan sampai ketemu di video tips berikutnya. Dah, miau miau.